Selamat siang Bu Elda. Selamat siang Bu Nani, Gimana kabarnya Bu? kabarnya baik. Gimana kabarnya Bu Nani? Sehat juga Bu? Alhamdulillah. Walaupun ini masih agak bintang ini Bu suaranya. Mungkin Iya, karena cuaca Bu Elda. Ya, iya. terima kasih Bu Elda. Mohon maaf Bu Elda, mohon izin. Saya di sini sebagai pengamat, Bu Elda sebagai coach, dan Bu Rate sebagai coach pada kegiatan coaching kali ini Bu. Iya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa rubrik ya Bu ya. Rubrik tentang kegiatan coaching ini ya. Jadi di situ ada tentang kompetensi, tentang kegiatan pra atau supervisi, kemudian pasca supervisi. Ya Jadi Bu. pada kesempatan ini Bu Elda, kompetensi apa saja yang ingin Ibu Elda nanti gali dari coachnya Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya gali tentunya adalah potensi dari coach sendiri Bu. Untuk beliau bisa menemukan sebuah solusi dengan saya mengajukan sebuah pertanyaan terbuka untuk menggali informasi, kemudian saya juga menuntun coach untuk bisa menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi sendiri, Bu. Ya, Gus. Tadi sudah Ibu Elda jelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang akan Ibu capai pada kegiatan coaching ini melalui coachnya ya. Jadi mungkin bagian kompetensi apa Bu? Artinya prioritas kompetensi yang mana yang akan Ibu kuatkan pada kegiatan coaching ini? Tentunya saya akan tentang rencana aksi dan tanggung jawab dari coach sendiri. Jadi, setelah saya menuntun coach untuk menemukan sebuah solusinya, saya berharap eh, coach nanti ini bisa berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah dia buat, kemudian juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wow, luar biasa ini Belda ya. Semoga kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk Amin. selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan Welda sebagai coach dan Bu Rate sebagai coach. Untuk waktu selanjutnya, monggo silahkan Welda. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Ya. Selamat sore, Bu Rati. Selamat sore Ibu Elda. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bu Elda sendiri bagaimana? Kabarnya sehat dan penuh semangat, Bu. Amin. Ya, Baik. sore ini Ibu tadi menghubungi saya, katanya ingin di coaching. Ya, ada permasalahan Iya, apa kalau saya boleh tahu, Bu? begini Ibu, kan saya ada sedikit unek-unek yang Mm-mm. harus saya sampaikan. Sehingga nantinya saya itu dapat solusi dari Ibu begitu. Iya, kayaknya Ibu butuh solusi ya. Nah, Iya, eh, betul. solusi apa, Bu, yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita Jadi yang singkat ini kira-kira? saya ingin apa ya, kan permasalahannya itu tentang pembelajaran pembelajaran Oke, praktek seni oke. budaya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Oke, jadi Ibu ini ada permasalahan di kelas ya, kalau saya boleh simpulkan. Ya, Kemudian Ibu ingin di tujuan akhir nanti Ibu menemukan sebuah solusi dari iya, permasalahan yang Ibu hadapi ya. ya. Nah, eh, kira-kira Ibu, yang tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak ini ada sebuah hambatan di dalam pembelajaran. Kalau Ibu boleh ceritakan hambatan seperti apa, Bu, yang Ibu rasakan saat ini? Iya. Saya menemui hambatan Ibu begini.
ketika pembelajaran seni budaya, khususnya tari, ya, Mhm. pada Ya. waktu praktek itu eh, ini praktek itu anak-anak itu saya rasa tidak antusias, lama kelamaan menjadi tidak antusias. Tidak tahu kenapa, semakin lama rasa antusiasme itu semakin menurun. Awalnya di awal-awal semester itu saya rasakan mereka itu sangat antusias untuk pembelajaran seni budaya. Nah, pada waktu pertengahan ini, mau PTS ini, mereka itu saya suruh praktek. Oke. Terus anak laki-laki itu cenderung tidak antusias, tidak mau, enggan untuk praktek tari. Katanya praktek tari itu hanya dilakukan oleh perempuan. Jadi Oke. seakan kayak waria begitu loh, Bu. Oke, Nah, oke. Mhm. itu hambatan saya. Oke. Tadi Ibu menceritakan bahwa anak-anak kurang antusias, anak-anak enggan dalam mengikuti tari. Antusias seperti apa yang Ibu maksud? Enggan seperti apa sih, Bu? Iya, antusiasnya awalnya mereka antusias ya, bertanya, aktif bertanya. Awalnya begitu. Bu, ini bagaimana Bu? Misalkan begini, ini bagaimana Bu? Baik nggak Bu begitu? Masih bisa seperti itu. Oke. Tapi cenderung lama kelamaan setelah apa ber, berbulan-bulan ini mendekati PTS, mereka jadi males gitu loh. Itu ngomong langsung nggak wes Bu gitu. Saya ngapain coba gitu. Bosen gitu. Jadi Oke. begitu Ibu, antusiasnya itu berkurangnya di situ. Katanya membosankan. Katanya, kok nari sih Bu? Begitu. Nah, nah, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira saat ini Ibu ada di posisi berapa, Bu? Saya itu dari skala 1 sampai 10. Saya skalanya sekarang mungkin masih 6 Bu. 6. Oke. Oke. Untuk mencapai sampai dengan 10, kira-kira eh, peluang apa yang akan Ibu ambil? Kekuatan diri apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah ini, Bu? Saya jadi berpikir begini. Kenapa ya? Saya mencari sendiri. Kenapa kok sampai anak-anak begitu? Gitu loh. Kenapa anak-anak jadi tidak antusias? Saya mikirnya begini. Mungkin karena pembelajaran saya cuman kurang dekat dengan anak-anak. Saya mungkin tidak bertanya langsung bagaimana hambatannya ke anak-anak. Terus saya cenderung banyak berbicara, terus mungkin kurang contoh langsung mungkin. Terus kurangnya video atau referensi-referensi yang lain ke anak-anak begitu. Jadi peluang saya ingin menambah referensinya ke anak-anak lewat buku, lewat video, terus sama itu Bu, mungkin dengan orang lain itu. Oke. Jadi rencana yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai sebuah tujuan tadi, apa saja tadi, Bu? Bisa disampaikan? Dengan Saya mengubah. berencana mau mengubah polanya, jadi saya akan lebih aktif bertanya kesulitan anak, Oke. apa kesulitan mereka saat berpraktek, terus mengajak anak-anak laki-laki untuk melihat video yang berhubungan dengan praktek tari, jadi penarinya yang laki-laki begitu, sehingga mereka tidak mengecas bahwa yang nari itu cuma perempuan saja, tapi laki-laki juga ada. Terus rencana saya juga saya ingin berkolaborasi dengan guru lain Oke. gitu supaya tidak jenuh anak-anak melihat saya mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, untuk jangka waktunya kira-kira Ibu untuk melaksanakan strategi yang akan Ibu buat itu berapa lama, Bu? Saya jangka waktunya mungkin saya akan melaksanakan setelah PTS ini karena ini minggu ini sudah PTS, anak-anak sudah PTS jadi masih belum bisa praktek. Nah, minggu depan saya akan melaksanakan rencana ini Bu. Begitu.
Jadi tadi saya Segera mungkin. simpulkan, ya, kalau saya simpulkan tadi ada anak-anak yang kurang antusias dalam pembelajaran tari, khususnya laki-laki ya Bu ya. Kemudian Ibu tadi bilang juga ada Iya, betul. strateginya masih 6, tapi Ibu mau merubah dengan memberikan banyak contoh tarian video yang pesertanya laki-laki supaya membangkitkan semangat anak-anak. Betul. Oke. Nah, Betul, Ibu. komitmen yang akan Ibu buat untuk melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu kerjakan ke depan itu seperti apa, Bu? Saya berkomitmen begini. Jadi saya ingin anak-anak, terutama yang laki-laki, tidak merasa canggung untuk menari. Oke. Jadi saya ingin berkomitmen seperti itu, tidak merasa canggung. Jadi merasa bersemangat, begitu loh Bu. Tidak bosan, tidak enggan, begitu. Dengan banyak rencana-rencana yang tadi saya sebutkan tadi, begitu. Jadi saya Apakah berkomitmen supaya anak-anak bisa menerima pelajaran saya praktek ini dengan baik dan melaksanakan oke. tugas praktek ini dengan baik juga. Iya. Nah, dalam mengerjakan komitmen yang Ibu buat, apakah ada rekan yang akan membantu Ibu atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen yang akan Ibu buat? Eh, saya berencana untuk mengajak guru mata pelajaran penjas untuk memberikan apa ya, semacam briefing, semacam semangat membersamai anak-anak pada waktu praktek. Jadi ketika guru olahraga itu kan mengerti ya tentang spesifik spesifik badan ya kan. Oke. Jadi mereka cenderung lebih bersemangat lagi dalam berpraktek. Terus saya juga ingin bekerja sama dengan seniman langsung. Jadi seniman yang khususnya laki-laki mau saya ajak ke sekolah supaya anak-anak langsung mengerti bahwa ada penari laki-laki sebenarnya. Oke. Cuman anak-anak aja yang menganggap itu jadi apa ya, semacam kayak seperti waria begitu. Oke, ya. Begitu Bu. Dari tindak lanjut percakapan kita yang singkat ini, hasil coaching kita ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang? Betul. Saya jauh merasa lebih lega, lebih plong hati saya, sehingga saya bisa menemukan solusi tanpa saya sengaja begitu. Mm-mm. Tanpa Ibu Dari sadari, ternyata perbincangan Ibu ini. punya ide-ide Iya, rencana yang baru ya, Bu ya. iya betul. Saya lebih bersemangat lagi Bu dalam Oke, mengajar anak-anak. Awalnya saya bingung mau diapain gitu anak-anak kok bisa ya, seperti ini. Ternyata dari ini perbincangan ini bisa Bu. oke. Ya, Terima kasih Bu Elda. sama-sama, Bu. Oke, saya tadi simpulkan ya, jadi Ibu punya solusi sendiri atas permasalahan yang Ibu hadapi. Ibu akan merubah cara mengajarnya dengan memberikan banyak sekali video-video ataupun penerapan dengan mengundang tadi ya, contoh pengundang seniman untuk datang ke sekolah itu sangat luar biasa, Bu, menurut saya. Bisa membangkitkan Betul. semangat untuk laki-laki itu bisa mau menari kembali ya, seperti itu. Iya, Jadi, iya. em, bagaimana rasanya Ibu saat ini sekarang sudah menemukan solusi sendiri yang tanpa Ibu sadari ternyata Ibu punya ide sendiri ya? Iya. Jadi saya merasa bahagia sekarang, Bu. Saya enggak gimana gitu. Enggak ruwet seperti tadi. Saya lebih Oke, bahagia sekarang. Beneran lebih semangat mantap, saya. lebih Terima plong kasih ya, Bu. betul. Mantap sekali Oh, saya sekarang. iya. Saya ikut bahagia, ikut senang ketika kita melaksanakan coaching ini ternyata Ibu Ratih bisa menggali potensi diri sendiri sehingga menemukan sebuah solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Ya, Iya, betul. mungkin Terima kasih Ibu semoga ke Helda. depan nanti Ibu Ratih bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, membuat antusias anak-anak Amin. semakin berkembang lagi ya, Bu ya. Amin. Iya, terima kasih. Saya memang berharap bahwa setelah saya berbicara dengan Ibu Helda, saya bisa menemukan solusi. Ternyata solusi itu bisa saya temukan lewat perbincangan ini. Oke, Begitu. Saya jadi semangat lagi iya. untuk mengajar anak-anak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Ratih.
Ketemu lagi Ya, di lain hari, saya akan lihat pembelajaran Ibu pasti luar biasa ke depan. amin. Terima kasih Ibu Nah, Elda. ya, terima kasih. Selamat sore, Bu Rati. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu Helda selaku coach dan Bu Rati selaku coach yang telah melakukan kegiatan coaching hari ini. Sungguh luar biasa ya Bu ya. Ternyata apabila kita itu mempunyai suatu permasalahan ya, ternyata kita bisa mencari solusi dengan istilahnya ngobrol-ngobrol santai, tapi ternyata di situ kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita sendiri, ya, sehingga kita bisa mencari atau menemukan suatu solusi yang bisa kita gunakan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Ya. Jadi ini umpan balik yang saya akan sampaikan dari kegiatan coaching ini. Yang pertama, coach sudah membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan sudah berbobot. Ya, jadi tadi pertanyaannya itu sudah menunjukkan bahwa itu memerlukan jawaban yang sangat rinci dari suatu coach ya. Jadi di situ kemudian ada coach juga sudah memaksimalkan potensi-potensi dari coach itu. Sehingga coach itu bisa menemukan solusi sendiri dari apa yang telah dibicarakan dengan coach tadi. Kemudian coach juga sudah melakukan alur tirta. Jadi mulai dari menanyakan tujuan yang ingin diharapkan, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi yang akan dilaksanakan, serta tanggung jawab atau komitmen yang mau dikerjakan. Jadi tentang kegiatan coaching ini saya kira sudah luar biasa dan di situ sudah memenuhi dari prinsip dan prinsip coaching ya dan paradigma coaching itu sendiri. Jadi tadi juga ada kemitraan dan coach sudah menghadirkan istilahnya berpikir penuh ya. Maksudnya dia bisa hadir sepenuhnya dalam menghadapi coach. Jadi luar biasa buat Bu Helda dan Bu Rati. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Terima Helda, kasih. Bu Rati. Ya.